dari Amsal 23 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sama-sama kita membacakan dan saya akan bacakan, kalian mengulangi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya semua orang bermimpi ingin jadi sukses. Amin. Semua orang ingin memiliki masa depan yang baik. Tidak terkecuali dengan kita yang ada di tempat ini. Dan sesungguhnya kita ada di sini tujuannya tidak terlepas daripada masa depan yang baik. Semua orang ingin hidupnya bahagia. Bahagia tidak terlepas daripada masa depan yang baik. Dan semua orang tidak menginginkan kemiskinan. Sasitongna maksikola pihamu tujuanna lamat dapat masa depan na terbaik, kan? Amin. Itu. Maka na olo hamu marhat citacit. Maka na olo hamu dungo pagi-pagi. Maka na olo hamu rotu sikolaon. Maka na olo hamu dididik di sekolah dokot dengan luar biasanya, dengan tujuan tidak terlepas ingin mendapatkan, ingin memiliki dan ingin menempuh, mendapatkan atau meraih masa depan yang terbaik. Alani adong go dihiton na bermimpi dapat dia masa depan ni arong do songoni bertudu maco. Arong do tangarong yate. Nah pasti rohi tatu sikolon tujuannya ialah ingin mendapatkan masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, masa depan yang memiliki kebahagiaan. Itulah sesungguhnya panggilan kita ada di sekolah ini. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka dari Amsal ini tentu kalau kita katakan tadi semua kita bermimpi ingin jadi sukses. Nanaing idota sonari sian hatani Tuhan, apa yang menjadi kunci sukses menurut kitab Amsal? Ternyata tidak tersendirinya datang kesuksesan itu menghampiri kita. Dan rosongoni kesuksesan itu ngulungi jolma tidak datang sendiri kebahagiaan itu kepada seseorang, tetapi harus ada usaha daripada kita yang merindukan kesuksesan itu. Maka kitab Amsal memberi kita 3 bagian untuk meraih masa depan yang terbaik, yaitu dari ayat 19b itu. Inilah yang pertama, kunci daripada untuk meraih kesuksesan. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Dari ayat 19 ini, salah satu langkah untuk meraih kesuksesan menurut Amsal ialah bahwa yang pertama yang harus kita miliki, berjalan bersama Tuhan. Itulah yang harus rumus meraih kesuksesan. Sesungguhnya orang bisa sukses di luar daripada Tuhan. Tetapi Amsal mengatakan yang ingin disampaikan kepada kita, kesuksesan yang ditawarkan kepada kita ialah kesuksesan di dalam Tuhan. Puasa perlu ingin berjalan bersama Tuhan, karena dalam meraih kesuksesan ada banyak tantangan.
Karena dalam meraih kesuksesan ada banyak kesulitan. Karena dalam meraih kesuksesan kita harus berdarah-darah. Hacik do nomor psikolog tahu. Mulu menurut tahu uju sekolah awacik do bah. Itu dah. Ngiri do na psikolog. Alai ima sebenarnya langkah untuk meraih kesuksesan. Sasitongna ketika kita berada dalam pertempuran untuk mendapatkan kesuksesan melalui di ranah sekolah ini, sangat sakit hati. Molo dalam mencapai kesuksesan pasti na adong do kesulitan. Adong do waktu na hita galau hati. Ya do hamu galau? Ayo kan speaker do. 12 nyos 10. Kamu maju kalau 12. Ya do hamu galau? Daung. Ya. Unang jaitur dipikiri galau identik dengan tentang percintaan nanti. Galau itu sebenarnya luas itu. Holon hacita pehita nga galau yati. Holon dimuruki guru pehita di kelas dang takarejui perta pasti nangam hampir rotu kita ke galauan. Ay magwa ho dongan acik roh aku bah. Les ibeida ibu guru yang nak kani ngalana sugarejui perni. Sesitong na itu sudah kategori galau. Dang holon ketika ditolak galau ati. Ya ison ho natolak. Dangarong do feyate. Alai yang ingin saya sampaikan dari firman Tuhan hari ini, berjalan bersama Tuhan. Artinya inilah perbedaan orang yang meraih kesuksesan bersama Tuhan dengan orang yang tidak dengan bersama Tuhan. Kalau orang yang di luar Tuhan, ketika ada kegalauan, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, disinilah letaknya bahwa orang yang berada di luar Tuhan, ketika ada tantangan itu, kegalauan itu, pastinya dia akan stop. Dia akan meninggalkan perjuangan itu. Bahkan yang paling terakhir, sampai bunuh diri. Itulah orang yang di luar Tuhan. Tetapi orang yang berada di dalam Tuhan, sesulit apapun tantangan yang engkau hadapi, bagaimanapun tantangan yang datang padamu, sebagaimanapun sulitnya untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi ketika datang kesulitan harus ada komitmen bagi kita. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Amin. Sama-sama jemaat dokon, bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Itulah perbedaan orang yang berada bersama Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Oleh karena itu hadirin kami sekalian yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, dekatlah dengan Tuhan. Maka saya merindukan kalau SMA Negeri 1 ini harus aktif di gereja masing-masing. Amin. Itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada yang bangga tidak bergereja daripada adik-adik kami. Jangan ada yang bangga menjauh dari Tuhan. Tetapi banggalah ketika hidupmu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak tahu di sini atau tidak mereka berdua. Ada di sini pemuda kami, namanya si Dahlan Sibarani. Iya. Mana dia? Ada juga si Andre Pasaribu. Mana dia? Di situ. Iya. Mereka dua ini sebelumnya, sebelum Rohami Tuson, masih di kategori orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, orang yang tidak mau tahu tentang gereja, orang yang tidak mau tahu tentang ibadah,
orang yang tidak mau tahu tentang pertanyaan. Tetapi sekarang ketika dia dekat dengan kami selaku pendeta, dia mengubah kehidupannya. Segala kegiatan gereja mereka abdikan dirinya untuk Tuhan. Tepuk tangan itu lagi. Tak foto, betul lo lagi so? Betul lo? Sutung berbeda di sana tidak di son. Ale saya yakini bahwa dia sudah berbeda dari hidupnya yang dulu dengan sekarang. Maka itulah yang kami harapkan, bahwa ketika bermimpi ingin jadi sukses, bahwa kita sekarang berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah apa? Satu, berjalan bersama Tuhan. Ikon itu, buido memang sukses di luar Tuhan. Alai ingat ma, kesuksesan itu akan membawa hidupmu dalam kehancuran. Tetapi engkau akan sukses dengan berjalan bersama Tuhan, dan kesuksesan itu menjadi dasarmu untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, rumus untuk mendapatkan kesuksesan menurut Amsal ialah, yaitu tertulis dalam Amsal 23 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Yang kedua, rumus untuk mendapatkan kesuksesan ialah memiliki disiplin hidup. Itulah yang kedua. Artinya hidupmu ini teratur. Dirimu sendiri bisa kau atur. Bukan lagi dunia ini yang mengatur kamu, tetapi kamu yang mengatur dirimu untuk hidup. Isi di sonong marisa. Harong do, dan mungkin berturu hati. Yakinlah, engkau sekarang merokok tidak akan membawamu untuk meraih kesuksesan. Karena itu bagian dari kedisiplinan hidup. Biasakanlah hidupmu disiplin. Biasakanlah kau mengatur, memanage waktumu. Jangan waktu yang mengatur kamu, tetapi kamulah yang mengatur waktumu. Ketika memang jamnya belajar, ketika memang jamnya bermain, ketika memang waktunya bekerja, bekerjalah. Itulah orang yang memiliki disiplin hidup. Itulah perbedaan. Kita lihat ya, kalau kita sering melihat tentang orang-orang yang sukses hidupnya secara khusus, kita lihat dulu yang paling umumnya, Ahok. Kalau kita belajar daripada biografi kehidupannya, ternyata kunci kesuksesan ada pada dia, tidak terlepas daripada poin pertama dan poin kedua ini. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki disiplin hidup. Yang terakhir, kunci untuk mendapatkan kesuksesan menurut Amsal. Yang ketiga ialah tertulis dalam ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Sangat miris. Inilah poin ketiga, supaya kita mendapatkan kesuksesan, supaya kita memiliki masa depan yang baik. Poin ketiga yang harus kita miliki ialah menghormati orang tua. Adik-adik kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus, budaya kita sekarang ini sudah semakin terlepas daripada poin yang ketiga ini. Terkadang anak-anak kurang menghargai sekarang orang tua. Terkadang siswa-siswi sekarang kurang menghargai ibunya. Terkadang sudah kurang menghargai kedua orang tuanya.
Bagaimana engkau sukses kalaupun orang tuamu tidak engkau hargai? Itulah poin ketiga. Alani, hargailah orang tuamu. Apalagi secara khusus adik-adik kami kelas 12 ya. Sebentar lagi kau akan meninggalkan sekolah ini. Tetapi perjalanan karirmu akan engkau tempuh selanjutnya. Alani, jonok maho orang tua. Mulailah dekati mereka. Saya dulu itu saya buat ke orang tua saya. Ketika saya kelas 3 SMA, ujuk panggil rumahku. Oma, tangulah kalau tamat SMA. Ikut kuliah daw binom. Barang bi. Ay itong dua di kijang mga pagkuliah dang arong bibuyo pagkuliah gangalam batua dang uma. Uha oliben. Itulah kedekatan kita anak dengan ibu. Iko pasikolong murau uma. Iko sikola doau. Bahape benok. Ko sikola doau. Olo songoni bantu mauma. Etah. Semakin hari semakin lebih mendekatkan diri kepada orang tua. Ujungnya dibereng maki sungguhan dah. Ujungnya berani mau orang tua berjuang meski sakit. Berani mau orang tua pakuliah niba meski sebenarnya sangat sakit. Tapi sekarang dia menikmati apa yang dia sudah perjuangkan dari kami. Oleh karena itu kelas 12 ya, mulai mendekat kepada orang tua. Molo pe memang dang mampu orang tua so tunggabi lamdi baik kuarsa. Oma neng kuliah daw do neng kuliah. Oma kari cuma awate. Alay paburhat maaw do tangyang mo. Oma badongamu maaw di huta alay huru pipihodo denggan. Itulah orang yang ingin jadi sukses. Artinya yang mau saya sampaikan, kesuksesan bukan hanya melalui sarjana ya, tetapi kesuksesan itu bagian daripada ketika kita menghormati orang tua. Oleh karena itu adik kami sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, milikilah yang ketiga ini. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan, dekatlah kepada Yesus. Jangan semakin menjauh dari Yesus. Yang kedua, milikilah disiplin hidup, aturlah hidupmu. Jangan dunia ini yang mengaturmu, tetapi kau yang mengatur hidupmu. Yang ketiga, hormati orang tuamu. Dalam Alkitab, siapa yang dikatakan bapak orang berhikmat? Adalah Salomo. Dia memiliki yang ketiga ini. Oleh karena itu, adik-adik kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus, berjuanglah untuk mendapatkan kesuksesan. Meski sakit dan sulit, tapi ketika engkau bersama Tuhan, komitmenmu bersama Tuhan, saya bisa. Berjuanglah untuk mendapatkan kesuksesan melalui apa? Hiduplah dengan disiplin. Yang ketiga, berjuanglah untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi hormatilah orang tuamu. Diberkatilah kalian adik-adik kami sekalian. Tuhan mengasihimu, tetapi kasihilah Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami bahwa sesungguhnya kami semuanya merindukan kesuksesan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa kesuksesan itu tidak akan datang sendirinya kalau tidak ada perubahan dari kami. Kami bermimpi Tuhan, bahkan kami merindukan supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati, kehidupan yang memiliki masa depan yang baik,
kehidupan yang memiliki kesuksesan. Makanya kami mau berjuang di tempat ini. Tuhan kami dan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa ada rumus kesuksesan menurut Amsal ya Tuhan. Yaitu yang pertama, kiranya kami boleh hidup bersama dengan Tuhan dalam meraih kesuksesan, supaya ketika ada tantangan, supaya ketika ada kesulitan, kami tidak berhenti dalam perjuangan, tetapi semakin kokoh, karena kami tahu dan kami imani Tuhan ada bersama kami. Bagian kedua, rumus kehidupan yang ingin mendapatkan kesuksesan, memiliki kedisiplinan hidup. Kalaupun selama ini Tuhan adik-adik kami ini kurang memiliki disiplin hidup, hari ini mereka mau berkomitmen ya Tuhan, supaya ke depannya mereka memiliki kedisiplinan hidup untuk alat mereka mendapatkan masa depan yang terbaik. Yang ketiga, bahwa kami tidak terlepas daripada keluarga kami. Oleh karena itu, berkatilah adik-adik kami ini Tuhan, yang sedang berjuang ini, supaya menghormati kedua orang tuanya. Kalaupun selama ini mereka kurang menghormati orang tuanya, mereka kurang menghargai orang tuanya, mereka kurang menghargai ibunya yang melahirkan ke dunia ini, hari ini Tuhan ampuni mereka. Terima mereka Tuhan, kuduskan kembali mereka, dan biarkan mereka untuk mengulangi kehidupan yang baru, supaya pulang nanti dari tempat ini mereka berbeda ya Tuhan. Mereka menjadi orang yang menghormati orang tuanya, yang menghargai orang tuanya, mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang membawa orang tuanya dalam setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah adik-adik kami ini semuanya. Kami merindukan tangan-Mu, Engkau berkati mereka. Berkati juga Tuhan seluruhnya, Bapak Ibu guru di tempat ini, bahkan pegawai dan staf. Engkau yang mempercayakan mereka di tempat ini. Sesungguhnya panggilan mereka ialah panggilan mulia, yang ingin melayani di tempat ini melalui mengajar di sekolah ini. Berkati mereka ya Tuhan. Hikmat, kesehatan Kau beri bagi mereka. Berkati apa yang mereka rindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan setiap Bapak Ibu guru, Engkau berkati. Dan apapun yang menjadi kekurangan bagi setiap mereka dalam melancarkan panggilan mereka di tempat ini, Kau beri ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa, Bapak Kepala Sekolah Amang Sormin, Kau berkati Bapak ini ya Tuhan. Kau sudah mengabdikan Bapak ini di tempat ini untuk membawa sekolah ini semakin hidup bersama Tuhan, dan untuk membawa siswa-siswi di tempat ini semakin cerdas dan semakin berhikmat. Biarlah Engkau memberkati Bapak ini dengan hikmat kesehatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati sekolah ini. Biarlah damai sejahtera melampaui daripada sekolah ini, sehingga melalui damai sejahtera kelancaran boleh ada di tempat ini dalam menjalankan proses belajar mengajar. Terpuji Engkau Tuhan, firman-Mu akan kami hidupi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.